Tadi, aku bercanda, aku setuju, dalam 3 hari, aku akan menyumbangkan semua harta. Ingat, ini satu-satunya kesempatanmu untuk hidup, jika kamu tidak bisa melakukannya. Hanya kematian yang menantimu. Ya, Tangan anakmu sekarang bawa ke rumah sakit masih sempat, jika terlambat, akan mati total. terima kasih atas petunjuknya, Tuan aku akan segera membawa anakku pergi. Ternyata pelindungmu bukanlah Tuan Ancashi melainkan Dewi Perang King Feng. Salah, tidak ada yang berhak menjadi pelindungku. Aduh, sudah saatnya begini, kamu masih saja sombong, tadi berkat dukungan, King Feng, kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Kakak King Feng tadi terima kasih banyak. Tidak perlu, itu sudah menjadi kewajibannya. Tuan Wang benar memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan memang tugas saya. Sekarang lalat yang mengganggu juga sudah pergi. Saya pikir upacara besarnya juga harus dimulai. Nah, Baik, upacara akan segera dimulai. Semua harap tenang, upacara akan segera dimulai. Sambut Tianxi. Tuan Tianxi tidak suka bertemu orang. Jadi upacara kali ini, ia mengirim pedangnya. Pedang Suanyuan mewakilinya hadir. Pedang sudah kembali. Tianxi secara resmi kembali. Mulai sekarang, jika ada yang berani menyerang Daxia kami, Tianxi pasti akan memotongnya tanpa ampun. Selamat menyambut Tuan Tianxi kembali. Hari ini sungguh disayangkan. Awalnya kukira bisa bertemu Tuan Tianxi, apa yang disayangkan dari itu? itu adalah Daxia, Tianxi. Jika bisa mendapatkan perhatian Tuan Tianxi, masa depanmu akan cerah. Tapi bicara soal itu, kamu sudah mendapat perhatian Dewa Perang King Feng. Pantas saja sebelumnya kamu tidak takut. Itu makanya, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Sekarang baiklah, masalahmu sudah selesai. Kita kembali dulu. Kalian berdua, mohon tunggu. Senior Xia, ini. Saya mencari Tuan Wang. Tuan Wang, kau bilang Ziwei Doushu bisa menghitung segalanya, apakah bisa mencari penyakit? Bisa. Bagus sekali. Bisakah Anda membantuku? Senior Xia terlalu sopan. Bantuan yang Anda maksud, apakah tentang keluargamu akhir-akhir ini, termasuk Anda? Gelisah, tubuh semakin lemah, kan, Master? Ini kau juga bisa menghitung? Kau juga bilang, Ziwei Doushu, menghitung segalanya. Namun, situasi yang dihadapi keluargamu sekarang bukan penyakit biasa, melainkan karena Feng Shui. Karena Feng Shui. Tuan Wang, oh, tidak, Master Wang, karena kau bisa menghitung ini, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Mohon bantu aku, setelah itu pasti ada imbalan besar. Tapi, aturanku tidak bisa berubah. Kakak Xia, apakah kamu bersedia membeli satu pukulan dariku? Ini. Kakak Xia, cepat beli. Baik, aku beli. Berapa harga pisau ini? Pisau ini, simpan dulu. Setelah aku membantu menyelesaikan masalahmu, berapapun yang kamu beri, terserah kamu. Paman Xia, tempatmu ini pemandangannya bagus sekali. Gunung mengelilingi, air memeluk, naga dan harimau berpadu, menyimpan angin, mendapat air. Keberuntungan dan kekayaan lengkap, memang ini tempat Feng Shui yang bagus. Sejujurnya, sebelum tempat ini dibangun, aku pernah meminta seorang master menghitungnya. Mungkinkah perhitungannya salah? Feng Shui rumahku tidak mungkin buruk. Feng Shui tempat ini bagus memang bagus, tapi tidak bisa menahan ada orang yang sengaja menjebak. Jebakan? Siapa? Benar, Kakak Xia, pohon lokus ini siapa yang menyuruhmu menanam? Juga orang itu Master yang menyarankan aku membangun villa di sini. yang merekomendasikannya. Orang yang menjebak adalah master yang kamu sebut itu. Masalahnya terletak pada pohon lokus ini. Satu pohon lokus bisa berdampak sebesar ini? Coba pikir, bagaimana menulis lokus? Kayu, hantu. Maksudmu? Benar, cara mengatasinya adalah mencabut pohon ini sampai ke akarnya. Ayah, dari mana kamu dapat tukang Feng Shui setengah matang? Xiayan, jangan tidak sopan pada master. Master, menurutku itu penipu. Tuan ini? Apakah ada yang salah dari apa yang dikatakan suamiku? Pohon lokus berhubungan dengan hantu. Pernyataan seperti itu bahkan orang awam pun tahu. Tapi pohon lokus juga memiliki sebutan lain. Pohon wencang maksudmu ini, kan? Ternyata kau tahu lalu. Tahukah kau dulu master itu maksudnya menanam pohon ini di sini? Kurasa dulu, orang itu bilang pada kalian bahwa di tempat Feng Shui yang bagus ini, mereka memelihara pohon wencang, bisa membuat keluarga Xia makmur dalam bidang sastra dan akademik berkembang. Syukurlah kau tahu. Sejak menanam pohon ini generasi muda keluarga Xia setiap tahun lulus peringkat pertama di ibu kota. Masuk ke Universitas Kekaisaran, lulus semua menjadi elit masyarakat. Sekarang kau mau menebang pohon ini apa? Kau mau memutus akar? Keluarga Xia? Tuan Wang, ini, menanam pohon wencang ini memang membantu bidang sastra keluarga Xia. Tapi secara normal tidak sampai membuat generasi muda Xia lulus peringkat pertama setiap tahun. Bisa begitu, karena orang itu di dalam pohon ini menanam sebuah manik tulang. Manik tulang, tepatnya, disebut manik bayi pendendam, pada tahun, bulan, dan jam yin janin yang akan lahir diambil lebih awal. Dibunuh, janin semacam itu memiliki dendam terbesar,
Tulangnya dihaluskan menjadi manik, itulah manik bayi pendendam. Sungguh kejam. Menggunakan ilmu hitam seperti ini tidak bisa ditolerir oleh alam. Orang ini harus kubunuh. Tapi kenapa harus di pohon Huai keluarga kami? Seperti yang kukatakan sebelumnya, pohon Huai berhubungan dengan hantu paling cocok untuk memelihara benda jahat seperti ini. Manik itu tersembunyi dan lebih banyak keberuntungan keluarga kalian. Itu kan hal yang baik, awalnya tentu baik. Seperti generasi muda keluarga Xia kalian. Makmur dalam ilmu sastra. Muncul banyak orang hebat, tapi tempat Feng Shui yang bagus ini, sambil memelihara pohon Huai, juga memelihara makhluk jahat. Seiring waktu, makhluk jahat ini perlahan menjadi kuat, akan mulai menghisap energi yang dari keluarga Xia kalian. Ah, jadi ini sebabnya keluargaku Xia tubuh semakin buruk. Ayah, kau benar-benar percaya apa yang dikatakan anak ini, Yuan Yingzu? Menurutku, itu omong kosong. Apa itu omong kosong? Nanti tebang pohonnya, lihat apakah di dalamnya benar-benar ada Yuan Yingzu. Kan selesai. Tidak bisa. Bagaimana jika nanti pohon ditebang, di dalamnya tidak ada mutiara? Itu kalian yang membuat kekacauan dengan kata-kata palsu. Tapi pohon sudah ditebang, keberuntungan sudah terputus, keberuntungan yang hilang dari keluarga Xia kami, apakah kalian bisa menggantinya? Lagi pula, dia bukan dewa. Bisa melihat tembus? Atas dasar apa dia yakin pasti ada mutiara di pohon? Dihitung. Dihitung. Baiklah, kalau kau benar-benar punya kemampuan, coba hitung lagi apa yang ada di dompetku. Kalau hitunganmu salah, aku akan suruh orang mematahkan kaki penipu sepertimu. Xiayan, Tuan Wang, bagaimanapun juga tamu, kau terlalu kasar, tidak apa, karena dia ingin bermain, aku temani dia bermain. Hanya saja, kalau aku berhasil menghitung, bagaimana? HMPH, kalau kau bisa menghitung, soal tebang pohon aku tidak akan menghalangi. Selain itu, aku akan sujud padamu, minta maaf. Boleh, di dompetmu ada 1 KTP, 1 SIM, 2 kartu kredit emas dari Bank Daxia, uang tunai 1000 dan 10 kartu nama dari perak murni, itu saja itu saja. Sepertinya kau sudah menyelidikiku hem-hem. Kebiasaanku menyimpan barang di dompet pasti ayahku yang memberitahumu tidak? Tidak. Sebelum ini aku benar-benar tidak pernah bicara dengan Tuan Wang, ini pasti dia yang menghitungnya. Bagaimana, nak? Sekarang kau percaya Tuan Wang? Dia semua salah. Bagaimana aku bisa percaya? Ah, salah. Hei, yang dia katakan sebelumnya. Semua barang yang biasa aku bawa tapi hanya aku kartu hitam Bank Daxia. Yang baru ku dapat kemarin, dia tidak menyebutkannya. Singkatnya, barang yang disebut sebelumnya semua sudah dia selidiki sebelumnya. Kali ini kau tidak akan gagal, kan? Bagaimana kalau kita kabur dulu? Aku yang melindungimu, pasti mereka tidak berani menyentuhmu. Tenang, aku tidak akan salah. Kartu hitamnya tidak ada di dompet. Kau tidak salah. Masa aku yang salah? Barang apa yang ada di dompetku sendiri aku tidak tahu? Tahu atau tidak, buka sendiri dan carikan tahu. Ini tidak berisiko kan? Baik, aku akan membuatmu tahu dengan jelas. Mustahil. Halo, Pak Liu. Tuan Xia, hari ini anakmu membawa kartu hitam ke sekolah katanya, dia mengambilnya diam-diam dari dompetmu. Lain kali, barang berharga seperti ini harap disimpan dengan baik. Bagaimana? Sekarang kamu percaya? Tidak, tidak mungkin. Pasti kamu. Entah kapan kamu menghasut anakku melakukan ini. Cukup. Sampai kapan kamu akan terus membuat keributan? Ayah. Jangan panggil aku ayah. Jika kamu masih mengakuiku sebagai ayah, cepat minta maaf sambil bersujud kepada Tuan Wang. Ayah. Mana ada ayah seperti ini? Bersekongkol dengan orang lain untuk menindas anak sendiri. Anak muda, berani tidak kau menaikkan taruhan denganku? Apa taruhannya? Aku setuju untuk menebang pohon sekarang. Jika ternyata di dalam pohon ada manik, aku tidak hanya bersujud minta maaf padamu, tapi juga akan menjadi anak buahmu. Apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Tapi jika tidak ada, kau akan menjadi pembawa sepatuku seumur hidup. Terserah. Orang, kemari. Sekarang tebang pohon ini. Baik. Ketemu. Benar ada maniknya. Ah, tolong. Masih ingin melukai orang? Kemari kau. Manik ini bermusuhan denganku ya? Kenapa terus mengejarku? Kau benar. Xiayan, tahukah kamu mengapa di antara semua anggota keluarga Xia penyakitmu yang paling parah? Mengapa? Karena janin yang digunakan untuk manik ini adalah anakmu dan selingkuhanmu. Dulu kau tinggalkan ibu dan anak itu, maka dendam yang dipancarkannya paling berpengaruh padamu. Dan itulah mengapa yang disebut master itu memilih keluarga Xia. Kamu memberinya kesempatan. Apa? Xiayan dasar sampah. Aku. Awalnya, aku tidak menyangka akan begini. Tuan Wang, kali ini berkat Anda. Kalau tidak, keluarga Xia kami pasti celaka. Nilai pedang itu, sekarang aku paham. Mulai sekarang, semua milik keluarga Xia adalah milik Anda. Saya sendiri, dan anak saya yang tidak berguna ini, rela menjadi budak Anda, siap melayani Anda senior Xia, tidak perlu. Sebenarnya, mutiara bayi dendam ini, meski Anda tidak memohon padaku, aku akan tetap memberantasnya tanpa ragu. Kalau Anda ingin berterima kasih, teruslah berbuat baik ke depannya,
Itu akan mengumpulkan pahala bagi keluarga Xia. Tuan, kenapa setelah mutiara itu diambil, penyakitku tidak kunjung membaik? Benda ini terlalu dalam dendamnya padamu, amarahnya sudah merasuk ke organ dalammu. Kamu paling bisa hidup 10 tahun lagi, Tuan. Saya sadar akan kesalahan saya. Tolong selamatkan saya. Ini balasanmu. Jika mulai sekarang kamu berbuat baik, hidup tenang, kamu bisa melewati 10 tahun terakhirmu dengan damai. Jika masih keras kepala, kamu hanya akan menuai akibatnya sendiri. Dasar sampah. Kamu dengar apa yang dikatakan Tuan? Ya, saya akan jadi orang baik mulai sekarang. Baik, urusan di sini sudah selesai, kita harus pergi sekarang. Yubing, kamu pulang duluan. Saya akan menangani dalang di balik ini. Hati-hati ya. Apa? Kamu bilang kamu pergi ke perayaan guru surgawi, terus diusir, dan orang itu membuatmu di depan umum, merangkak keluar, sampah, selama ini keluarga Chu, yang menindas orang lain. Mana ada orang lain yang menindas kita? Wajah keluarga Chu, udah kau buang habis. Ayah, itu bukan salahku juga. Orang itu memang agak aneh. Tidak hanya jago bertarung, dia juga bisa meramal. Kalau tidak percaya, tanya saja Nona Lin. Paman Chu, aku bisa bersaksi atas apa yang dikatakan Chu Fan. Mantan suamiku memang agak aneh. Aneh? Kalau begitu aku akan cari orang yang lebih aneh untuk menghadapinya. Pokoknya, siapapun yang berani mempermalukan anggota keluarga Chu, siapapun dia, harus membayar harganya. Ayah, kau punya koneksi? Ikut aku, Dari maksudmu, kali ini yang kau suruh aku hadapi adalah orang dari kalangan mistik? benar.